Bagaimana sebenarnya kronologi kasus nikah paksa santriwati dengan pengasuh ponpes di Lumajang ini? Apakah ada bujuk rayu atau tipu daya sang oknum pengasuh pesantren tersebut? Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada ayah korban Mat Rohim. Selamat malam Pak Rohim. Selamat malam. Ya Pak Rohim, sebelumnya kami turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa putri Bapak. Tapi bisa diceritakan Pak pada waktu itu seperti apa pengakuan putri Bapak hingga akhirnya bersedia dinikahi secara siri tanpa seizin orang tua? Tentu saya itu dirayu akan dibahagiakan seperti itu. Dia diiming-iming harta beginilah. Dia anak saya itu ikut aja. Nah dia masih di bawah umur, tidak tahu apa-apa gitu. Baik, dirayu dan juga diiming-imingi begitu ya Pak. Tapi apakah putri Bapak juga dalam posisi tertekan? Artinya apakah ada bentuk ancaman yang diberikan tersangka kepada putri Bapak sehingga akhirnya tidak mau bercerita? Iya, karena dia takut sama saya kalau cerita, dan dia dimanfaatkan oleh Eri untuk jangan bilang siapa-siapa gitu. Ancaman seperti apa yang diberikan tersangka Pak? Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa, tapi apa adakah bentuk intimidasi atau ancaman jika bilang siapa-siapa nanti akan dikeluarkan dari pesantren atau seperti apa begitu? Ya tidak, itu selama 8 bulan begitu kan terus. Jadi anak saya itu takut. Baik, jadi Terus merasa menerus, takut dan tertekan sehingga tidak mau bercerita ya Pak ya. Akhirnya apa yang membuat putri Bapak bisa bercerita? Karena saya belum tahu itu kejadian. Kalau di kampus saya itu sudah ramai membicarakan anak saya hamil begitu. Jadi ada kabar atau rumor hamil, makanya anak Anda akhirnya bercerita. Tapi Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengawasan terhadap putri Bapak yang ada di pondok pesantren tersebut? Berapa lama sih sebetulnya biasanya orang tua bisa berkunjung? Apakah Bapak tidak menemukan kecurigaan begitu? Ada suatu hal yang ditutupi dari putri Bapak? Anak saya itu tidak mondok di sana. Anak saya itu sudah berhenti mondok, cuma di pesantren yang beda gitu. Di sana itu ikut istighosa itu. Baik, sudah berhenti mondok. Nah, sudah berhenti kemudian dipindahkan ke tempat lain. Nah, Bapak baru tahunya kapan dan terakhir melakukan kunjungan itu pada tahun lalu atau tahun ini, Pak? Atau seperti apa? Di tahun ini. Tahun ini sudah berkomunikasi, namun anak Anda juga belum bercerita begitu ya Pak ya tentang kondisi pesantren, ya. Bagaimana juga dengan murid-murid pesantren di sana, seperti itu belum ada informasi yang mencurigakan ya Pak? Ya, cuma anak saya di situ ikut rutinan ngaji seperti itulah. Baik. Baik Pak Rohim, tapi dari mana awalnya Bapak mengetahui keberadaan pondok pesantren ini? Ini terakhir singkat saja Pak, apakah Bapak sudah menelusuri sebelumnya bahwa ternyata izinnya ini ilegal Pak? Saya belum tahu soal itu. Belum tahu dan belum menelusuri lebih jauh begitu ya, kemudian memutuskan untuk memasukkan anak Bapak ke pondok pesantren tersebut. Bapak, semoga putri Anda bisa sembuh dari trauma ini dan juga kita akan tunggu kelanjutan kasus ini, bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku atau tersangka. Terima kasih Pak Mat Rohim sudah bergabung di kesempatan Top News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.